Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman online semua dimanapun berada. Perkenalkan, kami dari SDN Kajoran 2 Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang ingin memperkenalkan permainan tradisional. Kami akan mengajak kalian semua bermain dengan gembira. Ayo teman-teman, kita bermain bersama ya. Permainan pertama yang akan kami mainkan yaitu egrang. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal dari zaman nenek moyang. Hingga kini masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya terompah pancung, karena mainan ini dibuat dari bambu yang panjang berbentuk bulat. Tengah, khususnya di Magelang disebutnya dengan jangkungan. Oke, benar kan ya teman-teman, namanya jangkungan ya teman-teman di Magelang. Untuk kali ini kami akan bermain dengan menggunakan batok kelapa agar lebih aman. Egrang batok adalah permainan egrang yang menggunakan tempurung kelapa atau bambu sebagai pijakan dan diberi tali pengait untuk mengangkat kaki yang dipijakkan. Jadi ketika teman-teman memainkan egrang batok yang terbuat dari batok kelapa, teman-teman akan berjalan dengan tempurung tersebut dan digunakan sebagai pijakan. Selain itu, teman-teman juga harus menggunakan kedua tangan untuk memegang masing-masing tali pengait. Jadi tempurung yang dipijak tidak bergeser. Permainan egrang batok biasanya dijadikan ajang kompetensi berupa balapan, dan pemenangnya ialah yang akan sampai terlebih dahulu di garis finish sembari berjalan dengan tempurung di telapak kaki. Selanjutnya kita akan beralih pada permainan congkak. Pernah kalian bermain congkak? Permainan congkak ini di wilayah kami terkenal dengan istilah dakon. Kalau di tempat teman-teman terkenal dengan istilah apa ya? Konon permainan congkak atau di sekitar daerah kami disebut dakon ini masuk ke Indonesia saat dibawa para pedagang dari Arab. Pada saat itu pedagang asing memang lebih banyak berinteraksi dengan pejabat, pengusaha dan bangsawan di Jawa. Sembari menjalin hubungan, mereka memberikan oleh-oleh dari negara asalnya kepada pejabat setempat. Salah satunya congklak. Congklak atau dakon berasal dari Arab. Congklak diperkirakan masuk ke Asia sekitar 1640 Masehi. Di Indonesia, congklak lebih identik sebagai permainan tradisional dari suku Jawa dengan nama dakon ya. Sejumlah ahli menduga congklak merupakan papan permainan tertua di dunia. Dugaan ini berdasarkan temuan kepingan batu kapur yang punya dua liang di Yordania yang diperkirakan berumur 5.000 hingga 7.000 sebelum Masehi. Cara bermain congklak ternyata cukup mudah. Permainan ini dimainkan oleh dua orang pemain yang berhadapan di depan papan congklak dengan lubang-lubang kecil serta dua lubang besar sebagai gudang. Dalam permainan ini, lubang-lubang kecil tersebut nantinya diisi oleh 7 biji yang menandakan banyaknya hari dalam seminggu. Sedangkan lubang besar dibiarkan kosong. Biasanya permainan dakon atau congklak ini memakai biji yang terbuat dari kerang atau biji sawo. Nantinya dua orang pemain secara bergantian memilih satu lubang kecil miliknya untuk memindahkan biji-bijinya satu persatu ke lubang lainnya searah sarung jam hingga biji yang di genggaman habis dan berpindah ke gudang selanjutnya. Mainkan terus dengan putaran berturut-turut sampai satu pemain kehilangan semua biji mereka. Pada saat itu pemain akan menghitung biji untuk melihat siapa yang memiliki paling banyak dan dengan demikian menjadi pemenangnya. Pemain dengan bakat matematika memiliki keuntungan teman-teman, karena aturan memungkinkan pemain untuk menentukan terlebih dahulu apakah dia akan menang atau kalah sebelum memilih tumpukan bidak ganjil atau kelak. Tidak hanya sebagai sumber kesenangan belaka, anak yang suka bermain congklak pola berpikirnya akan terasah. Ini karena permainan congklak dapat menstimulasi kemampuan berhitung yang berasal dari strategi untuk menang dan memperoleh banyak biji. Permainan congklak yang terlihat sederhana ini ternyata juga memiliki nilai pendidikan karakter yang kuat.
Selain mengasah otak, bermain congklak juga mengajarkan anak untuk jujur dan taat pada aturan yang berlaku. Karena ketika pemain menggenggam sejumlah biji di tangannya dan menjatuhkannya di setiap lubang, lawan main tidak benar-benar melihat berapa jumlah biji yang digenggam. Apakah biji benar-benar dijatuhkan satu persatu atau tidak, atau malah lebih dari satu. Disinilah kejujuran dilatih, karena aturan main telah disepakati bersama. Jadi sebisa mungkin pemain tidak curang dalam permainan. Kelebihan bermain congklak lainnya adalah melatih kesabaran, karena pemain terbiasa untuk sabar ketika menunggu giliran bermain. Giliran bermain hadir ketika lawan sudah kehabisan biji di tangannya. Sekian permainan.